Hello guys, pernah nggak sih ngebayangin rebahan santai di pantai sambil duit ngalir terus ke rekening? Mimpi semua karyawan ya kan? Nah, banyak yang bilang emas Antam itu bisa jadi jalan ninja buat dapetin passive income. Bener nggak sih? Di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang emas Antam. Mulai dari apa itu emas Antam, gimana cara kerjanya, sampai gimana strategi Jitu buat karyawan kayak kita untuk mulai investasi emas Antam. Jangan lupa subscribe channel Ikhtiar Menuju Kaya sekarang dan dukung kami mencapai 1000 subscribers pertama. Karena kita nggak cuma mau kaya di dunia, tapi juga di akhirat, betul? Apakah mungkin emas Antam bisa menjadi sumber passive income buat karyawan seperti kita? Jawabannya, bisa. Tapi ada caranya. Oke, sebelum ngomongin passive income, kita kenalan dulu sama yang namanya emas Antam. Jadi emas Antam itu emas batangan yang diproduksi sama PT Aneka Tambang Tbk, BUMN yang udah berpengalaman banget di bidang pertambangan. Nah, emas Antam ini spesial karena punya sertifikat LBMA, London Bullion Market Association. Jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi, udah diakui dunia internasional. Kenapa sih emas Antam ini populer banget? Pertama, karena dia dijamin keasliannya sama pemerintah. Jadi nggak perlu khawatir kena tipu emas palsu. Kedua, mudah dicairkan alias gampang dijual lagi. Kalian bisa jual di toko emas, pegadaian, atau bahkan online. Ketiga, harganya cenderung naik dalam jangka panjang. Ya walaupun naik turunnya suka bikin deg-degan kayak nungguin gebetan balas chat sih. Nah, karena sifatnya yang kayak gini, emas Antam sering disebut sebagai safe haven asset alias aset yang aman buat lindungin nilai kekayaan kita dari inflasi. Tapi ingat ya guys, investasi emas Antam itu bukan sulap yang bisa bikin kita kaya mendadak. Butuh waktu dan kesabaran. Jadi gini, passive income itu kayak punya pohon duit ajaib. Kita tinggal duduk manis, duitnya ngalir terus. Enak banget kan? Nah, emas Antam bisa jadi salah satu jalan menuju passive income. Tapi tentu saja ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Pertama, kita bisa manfaatin selisih harga jual dan beli emas. Jadi, kita beli emas Antam saat harganya lagi turun, terus jual lagi pas harganya udah naik. Nah, selisih harganya itu yang jadi keuntungan kita. Kayak main layangan, narik ulur. Yang penting timingnya pas. Kedua, kita bisa sewain emas Antam kita pegadaian. Jadi emasnya kita tipin di pegadaian, terus kita dapat uang sewa secara berkala. Lumayan kan, emasnya aman, kita dapat duit jajan tambahan. Ketiga, kita bisa ikutan program tabungan emas. Jadi kita nabung emas secara rutin setiap bulan, kayak nabung duit di celengan ayam. Tapi bedanya ini nabung emas. Nanti setelah jangka waktu tertentu, emasnya bisa kita ambil atau dicairkan. Tapi guys, perlu diingat, passive income dari emas Antam ini nggak serta-merta bikin kita langsung tajir melintir kayak sultan. Butuh waktu, kesabaran, dan strategi yang tepat. Strategi Jitu beli emas Antam edisi karyawan. Buat para karyawan yang gajinya pas-pasan kayak kita, tenang aja, beli emas Antam itu nggak sesulit yang dibayangkan kok. Kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Yang penting konsisten. Kayak kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Pertama, kita bisa manfaatin fitur beli emas online. Sekarang udah banyak platform jual beli emas online yang terpercaya. Jadi kita bisa beli emas Antam kapan aja dan di mana aja, bahkan pas lagi jam istirahat kantor. Praktis banget kan? Kedua, kita bisa mulai nabung emas dengan nominal kecil. Nggak perlu langsung beli 1 gram, kita bisa mulai dari 0,1 gram atau bahkan 0,01 gram. Yang penting rutin, kayak nge-gym. Yang penting konsisten, hasilnya pasti kelihatan. Ketiga, manfaatin momen-momen spesial, kayak gajian atau dapat bonus buat nambah portofolio emas Antam kita. Lumayan kan? Dari bonus kerja keras kita, bisa buat investasi masa depan. Keempat, jangan lupa buat riset dan bandingkan harga emas Antam di berbagai tempat sebelum beli. Cari yang paling murah dan terpercaya. Kayak cari jodoh, harus selektif dan teliti, biar nggak nyesel di kemudian hari. Kelima, sisihkan sebagian dana darurat untuk investasi emas Antam. Jadi, kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, kita nggak perlu panik jual emas Antam di saat harga lagi turun. Investasi emas Antam, ada risikonya nggak sih? Guys, namanya juga investasi, pasti ada risikonya. Nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian, pajak, dan mantan yang tiba-tiba ngechat pas kita udah move on. Nah, sama halnya dengan investasi emas Antam, ada beberapa risiko yang perlu kita waspadai. Pertama, risiko fluktuasi harga emas.
Kayak ombak di laut, harga emas antam itu naik turun. Kadang naiknya bikin seneng, kadang turunnya bikin panik. Makanya penting banget buat punya mindset jangka panjang dan nggak gampang terbawa emosi pasar. Kedua, risiko kehilangan atau pencurian. Emas antam itu kecil-kecil cabai rawit, nilainya besar. Jadi, kita harus hati-hati dalam menyimpannya. Jangan sampai kejadian, udah nabung susah-susah, malah hilang dicuri orang. Ketiga, risiko penipuan. Hati-hati dengan oknum-oknum yang menawarkan emas antam dengan harga miring atau iming-iming keuntungan yang nggak masuk akal. Ingat, kalau kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ya mungkin memang bukan kenyataan. Nah, untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut, ada beberapa tips aman investasi emas antam yang bisa kita terapkan. Pertama, beli emas antam di tempat terpercaya, kayak toko emas resmi atau platform jual beli online yang udah terdaftar di Bapepti. Kedua, simpan emas antam di tempat yang aman, kayak safe deposit box di bank atau di rumah dengan pengamanan yang baik. Emas antam cocok buat siapa sih? Emas antam itu ibarat baju, nggak semua orang cocok pakai baju yang sama. Nah, sama halnya dengan emas antam, nggak semua orang cocok investasi emas antam. Pertama, emas antam cocok kamu yang punya profil risiko rendah. Artinya, kamu nggak suka ambil risiko besar dan lebih mengutamakan keamanan dalam berinvestasi. Kedua, emas antam juga cocok buat kamu yang punya tujuan finansial jangka panjang, kayak biaya pendidikan anak, dana pensiun, atau DP rumah. Karena seperti yang udah kita bahas sebelumnya, harga emas antam cenderung naik dalam jangka panjang. Ketiga, emas antam juga cocok buat kamu yang pengen diversifikasi aset. Jadi, nggak cuma naruh telur dalam satu keranjang. Dengan punya emas antam, portofolio investasi kamu jadi lebih seimbang dan terlindungi dari risiko fluktuasi pasar. Tapi, emas antam mungkin kurang cocok buat kamu yang pengen cuan instan atau punya tujuan finansial jangka pendek. Karena harga emas antam nggak selalu naik, kadang juga turun. Jadi sebelum memutuskan investasi emas antam, pastikan kamu udah paham betul profil risiko kamu, tujuan finansial kamu, dan kondisi keuangan kamu. Jadi emas antam memang bukan sumber passive income instan. Tapi jika dikelola dengan sabar dan disiplin, emas bisa menjadi backup finansial yang powerful. Kalau kamu ingin mulai ikhtiar jadi karyawan yang kaya dan berkah, yuk subscribe channel Ikhtiar Menuju Kaya. Bantu kami capai 1000 subscribers pertama. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah jalan besar menuju keberkahan finansial di masa depan.